Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada Bapak Ibu guru dan seluruh karyawan SMA Pembangunan 3 Ponjong serta SMK Ma'arif Ponjong yang kami hormati, dan khususnya kepada seluruh siswa baru SMA Pembangunan 3 Ponjong serta SMK Ma'arif Ponjong yang sangat kami cintai. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita bersama, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali, untuk berjumpa walaupun hanya lewat virtual meeting atau lewat pertemuan secara virtual. Semoga apa yang menjadi agenda kita pada pagi hari ini dan seterusnya, khusus agenda masa pengenalan lingkungan sekolah yang akan dilaksanakan dimulai pada pagi hari ini sampai nanti berakhir pada hari Senin. Semoga kita bersama mendapatkan keberkahan dan mendapatkan manfaat yang tentunya baik untuk kemajuan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga selawat serta salam marilah selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah menuntun kita keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang betul penuh keberkahan ini. Semoga di akhir zaman kelak kita nanti tergolong kaum beliau yang selalu mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru serta karyawan dan seluruh siswa baru SMA Pembangunan 3 Ponjong serta SMK Ma'arif Ponjong yang kami hormati dan kami banggakan. Di sini kami akan menyampaikan beberapa pengantar kepada seluruh siswa khususnya dalam kegiatan PLS, dan juga nanti kita lanjutkan di session kedua ini setelah tadi dilaksanakan pembukaan oleh kakak-kakak dari OSIS. Kemudian di session kedua ini nanti kami selaku kepala sekolah bersama Pak Irwan Saifuddin akan menyampaikan materi tentang profil sekolah, kemudian tentang visi misi sekolah, serta nanti akan dilanjutkan oleh Pak Irwan tentang peraturan akademik yang diterapkan di sekolah dan kode etik yang harus ditaati oleh seluruh warga sekolah. Baik, kepada seluruh siswa baru khususnya kami ucapkan selamat datang di sekolah kita yang tercinta ini, di SMA Pembangunan 3 Ponjong maupun di SMK Ma'arif Ponjong. Semoga ke depan sekolah kita tercinta ini semakin maju, semakin berkembang baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Perubahan merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Perubahan adalah sesuatu yang pasti akan kita jalani, akan kita hadapi bersama, dan oleh karena itu perubahan ke arah yang lebih baik itu menjadi harapan kita bersama. Selanjutnya kepada seluruh siswa baru baik SMA Pembangunan 3 Ponjong maupun SMK Ma'arif Ponjong, kami selalu memberikan motivasi. Mari kita ikuti setiap materi di kegiatan
masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di tahun pelajaran 2021-2022 ini dengan sungguh-sungguh sampai nanti tuntas. Insya Allah nanti akan sangat berguna bagi kalian semua. Tolong setiap materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru untuk bisa benar-benar diperhatikan, untuk benar-benar bisa disimak, dan kemudian apabila ada penugasan dan sebagainya untuk benar-benar bisa diselesaikan, karena itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Dan mulai dari hal-hal yang kecil kita sudah mulai untuk dilatih untuk bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, terhadap lingkungan kita, terhadap apa yang benar-benar menjadi tanggung jawab. Kita harus benar-benar selesaikan, kita harus berani benar-benar untuk menyelesaikan, untuk menuntaskan. Dan saya yakin ini akan menjadi satu pengalaman yang sangat berharga untuk seluruh siswa baru semua. Kemudian tak lupa juga selalu saya anjurkan kepada seluruh siswa baru yang kami cintai bahwa pandemi ini belum berakhir. Oleh karena itu, mari tak lupa kita selalu berdoa bersama. Semoga kita terhindar dari virus corona COVID-19 ini, kita diberikan kesehatan selalu, dan tentunya juga kita selalu mentaati protokol kesehatan secara ketat untuk selalu bisa menjaga diri supaya kita tidak tertular. Ingat kebijakan yang sudah digaungkan oleh pemerintah untuk selalu memakai masker, kemudian untuk selalu menjaga jarak, mengurangi kerumunan, kemudian untuk cuci tangan bersih mungkin sesuai dengan kaidah-kaidah cuci tangan yang benar. Banyak sekali sudah disampaikan di beberapa media. Silahkan anak-anak siswa baru semua untuk bisa membaca, untuk bisa mencari referensi-referensi yang benar bagaimana kita menghadapi pandemi ini. Dan semoga kita diberikan kesehatan selalu. Allahumma amin. Kemudian pada seluruh siswa baru semua, selanjutnya kami akan menyampaikan profil serta visi misi baik dari SMA Pemulaan 3 maupun SMK Ma'arif Tonjong. Mohon untuk seluruh siswa baru semua bisa menyimak dan supaya tahu bagaimana sejarah berdirinya SMA, bagaimana sejarah berdirinya SMK, sehingga kita semua nanti bisa terus bersama di sekolah ini dan tidak akan melupakan sejarah, tidak akan melupakan para pendiri-pendiri kita, mengenang jasa para pendiri-pendiri sekolah kita ini. Dan ini menjadi salah satu pendidikan, salah satu kegiatan untuk seluruh siswa baru semua dalam rangka membiasakan kepada siswa baru semua menanamkan nilai-nilai saling menghargai, baik menghargai terhadap sesama teman kita atau menghargai kepada para pendahulu kita yang telah berjasa pada kita semua. Baik, mohon untuk diperhatikan, kami akan share beberapa materi. Yang pertama, kami share dari profil dari SMA Pemulaan 3 Ponjong. Dari SMA Pemulaan 3 Ponjong, ini alamat lengkapnya, kemudian logo SMA seperti ini, logo resmi dari Yayasan LP Ma'arif NU DIY, dan alamat lengkap Korpan 1 Sumber Giri Ponjong, Gunung Kidul,
daerah istimewa Yogyakarta dengan nomor telepon 0274 291 0458, kemudian emailnya smapem3ponjong@gmail.com, dengan web sekolah kita http sma.3ponjong.sch.id. silakan seluruh siswa baru semua nanti untuk bisa mengunjungi web ini, karena di sini ada beberapa informasi kegiatan yang bisa kalian simak. Semakin banyak siswa mengunjungi web, akan semakin baik pengaruhnya untuk perkembangan sekolah kita. Silahkan dicatat nanti untuk webnya, itu nanti kita share di lain kesempatan supaya seluruh siswa bisa membuka web sekolah kita. Oke. Kemudian untuk profil sekolah, nama sekolah secara resmi adalah yang tercatat di Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan diakui oleh Kementerian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah SMA Pemuda 3 Ponjong dengan status terakreditasi A. Status ini didapatkan terakhir di tahun 2015, akreditasi tahun 2015. Kemudian rencana akreditasi terbaru adalah di tahun ini, tahun 2021, kita akan menghadapi akreditasi sekolah bersama. Dan oleh karena itu mohon untuk seluruh siswa memberikan dukungan serta doa supaya nanti kita tetap bisa mempertahankan nilai akreditasi sekolah. Nilai akreditasi sekolah yaitu terakreditasi A. Dan nomor statistik sekolah sudah tertera di sana, nanti kita bisa share ini dokumen yang saya tampilkan ini. Silahkan nanti seluruh siswa baru untuk bisa menyimak. Di sana lengkap bagaimana sekolah ini, dimulai dari nama sekolah secara lengkap, nomor statistik sekolah, status akreditasi, alamat, kemudian nomor telepon, terus ada juga email sana lengkap. Kemudian kapan sekolah ini mulai didirikan? Sekolah ini mulai didirikan tanggal 1 Januari tahun 1978. Kemudian siapa yang mendirikan? Yang mendirikan adalah tokoh-tokoh MWJNU Kecamatan Ponjong waktu itu. Kemudian pertama kali sekolah ini didirikan, waktu itu bangunannya belum seperti ini, masih ala kadarnya. Kemudian memang perkembangan zaman semakin maju, semakin ke sini ada diupayakan terus perbaikan, terutama di perbaikan secara fisik maupun perbaikan kualitas pendidikan yang alhamdulillah dapat kita rasakan bersama sampai saat ini. Insya Allah sekolah kita secara fisik bisa melengkapi standar pendidikan di Indonesia yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Kemudian SK pendirian sekolah kita dapatkan di tahun 86, diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DIY. Selanjutnya, kondisi tanah dan bangunan tanah di SMA Pemuda 3 Ponjong secara resmi tercatat di akta tanah luasnya 2140. Ini jadi perlu seluruh siswa baru ketahui semua bahwa seluruh bangunan ruang kelas yang ada di sisi bagian pintu masuk bagian utara dan tempat parkir siswa itu awal mula itu jika bakalnya SMA Pemuda 3 Ponjong ada banyak ruang seperti itu semuanya miliknya SMA Pemuda 3 Ponjong. Terus karena memang perkembangan zaman SMK didirikan, kemudian siswa banyak yang lebih tertarik ke SMK. Nah, akhirnya kita bekerjasama dengan SMK untuk bisa digunakan ruang kelas tersebut digunakan untuk SMK juga. Tetapi pada awal mulanya seluruh bangunan di sisi utara itu adalah
SMA Punan 3 Ponjong. Kemudian membeli tanah sebelah selatan itu untuk bangunan SMK Ma'arif Ponjong dan sekarang digunakan untuk praktek dan lapangan itu. Nah, karena itu antara SMA Punan 3 Ponjong dan SMK Ma'arif Ponjong adalah dua sekolah yang tidak bisa dipisahkan dan harus saling menguatkan. Apapun yang terjadi ke depannya, baik itu dari guru, baik itu dari karyawan, baik itu dari siswa, tidak boleh ada perpecahan di SMA Punan 3 Ponjong maupun SMK Ma'arif Ponjong karena memang sekolah ini satu dan juga didirikan oleh para tokoh-tokoh NU Ponjong. Jadi pendirinya sama, kemudian latar belakangnya juga sama. Oleh karena itu kita harus bersama-sama bekerja sama membangun sekolah ini supaya lebih maju baik SMA Punan 3 Ponjong maupun SMK Ma'arif Ponjong, dan alhamdulillah saat ini bangunan SMA Punan 3 Ponjong dan SMK Ma'arif Ponjong sudah beberapa kali mendapatkan bantuan dari pemerintah, dan insya Allah nanti seluruh siswa baru kalau memang sudah diizinkan untuk masuk bisa melihat-lihat bagaimana sekarang bangunan kita semakin modern, dimulai dari pintu masuk yang sudah tertata dengan rapi, dilengkapi dengan sarana cuci tangan dan sebagainya, agar kita bisa menerapkan standar protokoler kesehatan secara ketat. Dan di setiap ruang kelas kita mencoba untuk membangun ruang kelas yang representatif supaya seluruh siswa belajar dengan nyaman. Kekurangan satu dua itu menjadi satu kewajaran di sekolah manapun, akan tetapi ke depan perbaikan-perbaikan baik itu secara fisik maupun non fisik pasti akan selalu kita usahakan bersama. Nah, kemudian adik-adik seluruh siswa baru yang kami banggakan, untuk SMA Punan 3 Ponjong saat ini mempunyai ruang teori ada 3 ruang, kemudian ada laboratorium IPA di belakang, kemudian ada lab komputer di depan, ada kantor guru, ada ruang perpustakaan, ada ruang keterampilan, ruang UKS baru di depan, dan di sana ada juga ruang olahraga, halaman untuk olahraga di sisi selatan yang bersama-sama dengan SMK. Kemudian guru, saat ini total guru yang ada di SMA Punan 3 Ponjong ada 18 guru, yang mana guru induknya ada 8, terus guru yang nambah jam atau tidak tetap ada 9. Dengan rincian nanti silahkan dibaca sendiri di dokumen nanti yang akan kita share. Kemudian tenaga administrasi atau karyawannya ada yang di SMA dan SMK sebenarnya total ada 8, tapi yang menginduk di SMA 4, yang induk di SMK juga 4, dibagi rata. Nah, sekarang visi misi untuk SMA Punan 3 Ponjong. Visi misi SMA Punan 3 Ponjong adalah visinya adalah cerdas, berbudaya, terampil, mandiri, berlandaskan iman dan takwa, atau kita singkat dengan CB Teman IT. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, kita menetapkan misi yang akan kita laksanakan bersama. Yang pertama adalah melaksanakan kegiatan penanaman nilai-nilai keagamaan dalam rangka terbentuknya manusia yang beriman dan bertakwa sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sangat penting seluruh siswa semuanya. Penanaman nilai-nilai keagamaan ini menjadi nilai utama di sekolah kita karena kita berada di salah satu lembaga keagamaan yang terbesar, bukan hanya di Indonesia tetapi saya jamin bisa di seluruh dunia. Tidak ada di seluruh dunia ini yang lembaga keagamaan, lembaga Islam, ormas Islam yang anggotanya atau jumlah pengikutnya melebihi dari NU, dan itu sudah diakui dunia bagaimana kiai-kiai NU, kiai-kiai kita selalu menanamkan nilai-nilai ajaran Islam sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah,
dengan penuh kedamaian, dengan mengedepankan nilai-nilai moderat, dan menjauhi segala sesuatu yang berbau radikalisme, berbau kekerasan dan sebagainya. Ini yang menjadi yang menjadi modal utama bagaimana bangsa kita sampai saat ini masih bisa bertahan, masih bisa terus merasakan kemerdekaan, karena memang dari awal kemerdekaan dulu para pahlawan-pahlawan, para syuhada-syuhada kita, walaupun memang tidak begitu tertulis di sejarah, tetapi peran-peran para Kiai NU sangat besar di sana sampai saat ini menjaga keutuhan NKRI. Oleh karena itu, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai keagamaan di sekolah ini sangat penting, menjadi satu aspek yang sangat penting bagi kita bersama. Nanti di sekolah, kalau memang sudah diizinkan untuk pembelajaran tatap muka, akan ada kegiatan pembiasaan yang berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan setiap pagi sebelum jam pelajaran sekolah. Biasanya kita mulai dengan kegiatan-kegiatan keagamaan dulu, di antaranya adalah tadarus Al-Quran, kemudian ada juga nanti kita tahlilan bersama, mujahadah bersama. Itu beberapa kegiatan yang di awal sekolah. Kemudian ada kegiatan keagamaan lain yang tentunya sifatnya secara rutin dilaksanakan di sekolah kita, peringatan Maulid Nabi, peringatan Hari Kurban dan sebagainya, itu pasti kita laksanakan di sekolah kita. Dan khusus untuk Bapak Ibu guru itu ada pengajian rutin setiap 1 bulan sekali yang diisi oleh para kiai kita secara bergantian. Kemudian untuk siswa nanti kita juga ada pengajian rutin yang diisi oleh Bapak Ibu guru, seperti itu. Kemudian misi yang kedua adalah menyelenggarakan penanaman nilai-nilai sosial budaya dalam rangka terbentuknya manusia berbudi pekerti luhur. Nilai-nilai sosial budaya di tengah-tengah masyarakat kita saat ini mulai luntur. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai sosial budaya juga menjadi salah satu aspek yang kita perhatikan di sekolah kita. Nah, banyaknya perkembangan teknologi informasi saat ini tidak bisa kita pungkiri, sudah sangat mengerus bagaimana nilai-nilai sosial budaya yang asli di Indonesia ini saat ini sudah mulai luntur. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai budaya ini sangat penting di sekolah kita. Selanjutnya adalah menyelenggarakan kegiatan pembelajaran inovatif, kreatif, dinamis, dan efektif dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini sangat normatif pembelajaran ini, karena itu seluruh siswa kami anjurkan, walaupun ini masih kita dibatasi dengan pembelajaran secara online, monggo kita motivasi bersama-sama seluruh siswa. Nanti kalau pembelajaran sudah mulai aktif, untuk bisa ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran walaupun secara online. Ya. Kemudian yang keempat adalah menyelenggarakan pendidikan keterampilan berbasis keunggulan lokal dalam rangka terbentuknya insan yang terampil, mandiri, dan kompetitif. Nah, pendidikan keterampilan berbasis keunggulan lokal. Nah, di sini kita di SMA Bangunan 3 Ponjong, setiap minat dan bakat siswa selalu kita asah, insya Allah kita fasilitasi bersama, dan kalaupun ada siswa yang mempunyai minat khusus, bakat khusus untuk bisa ikut dalam berkompetisi untuk mendapatkan prestasi di tingkat manapun, insya Allah akan selalu kita fasilitasi dengan pembimbingan dari Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian untuk misi yang terakhir adalah kelima adalah menyelenggarakan kegiatan kesenian dan penanaman nilai-nilai budaya bangsa dalam rangka keseimbangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Nah, ini
namanya ekstra musik, ekstra hadoh dan sebagainya, dimana nanti ke depan insya Allah kita akan semakin maksimalkan ketika nanti sekolah sudah diizinkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti itu. Kemudian tujuan sekolah ada 5 tujuan juga dalam rangka mencapai visi misi sekolah tersebut. Kemudian silahkan nanti untuk disimak seluruh siswa di dokumen yang sudah saya share. Nanti kemudian insya Allah nanti kita share secara menggunakan file yang bisa dibaca oleh seluruh siswa semuanya. Bisa disimpan seluruh siswa semuanya. Kemudian kita masuk ke untuk profil serta visi misi dari SMK Ma'arif Ponjong. Profil serta dan visi misi dari SMK Ma'arif Ponjong. SMK Ma'arif Ponjong secara alamatnya sama dengan SMA Pendidikan Ponjong, kemudian secara resmi tertulis di sana di Kementerian Pendidikan SMK Ma'arif Ponjong dengan nomor statistik sekolah yang sudah resmi tercatat, nomor pokok sekolah juga sudah, status akreditasi sekolah sementara ini B, dan ini akreditasi terakhir tahun 2016, dan pada tahun 2021 ini juga akan menghadapi akreditasi sekolah. Oleh karena itu pada seluruh siswa SMK Ma'arif Ponjong khususnya mohon untuk nanti dukungannya serta doanya, semoga di tahun ini nilai akreditasi SMK Ma'arif Ponjong bisa meningkat untuk mendapatkan akreditasi A. Bahkan nanti untuk disimak profil SMK Ma'arif Ponjong yang sudah kami share di sini. Kepala sekolah saat ini adalah Pak Irwan Saifuddin yang masih muda sekali, dan harapannya dengan kepala sekolah yang masih muda ini perkembangan SMK Ma'arif Ponjong juga bisa semakin cepat. Dan visi misi sekolah, visi misi SMK Ma'arif Ponjong yang pertama adalah visi menjadi SMK yang berkualitas, unggul, berlandaskan iman dan takwa, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan tamatan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan global. Oke. Kemudian untuk mencapai visi tersebut, SMK Ma'arif Ponjong telah menetapkan misi yang akan dilaksanakan adalah meningkatkan kualitas organisasi dan manajemen sekolah dalam menumbuhkan semangat keunggulan. Kemudian meningkatkan kualitas KBM dalam mencapai kompetensi siswa berstandar nasional. Dan meningkatkan kualitas kompetensi guru dan pegawai dalam mewujudkan standar pelayanan minimal atau SPM. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung penguasaan iptek. Yang kelima, meningkatkan kualitas SDM dan kualitas pembinaan kesiswaan dalam mewujudkan iman dan takwa dan sikap kemandirian. Yang keenam adalah meningkatkan kemitraan dunia usaha sesuai latar belakang jurusan. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas siswa. Yang terakhir, memberdayakan lingkungan sekolah dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala. Dan tujuannya juga sudah terpapar di sana, bisa nanti disimak oleh para siswa. Baik, ini mengenai profil, visi misi dan visi misi SMK Ma'arif Ponjong. Jadi kepada seluruh siswa baru semua, program dari SMK Ma'arif Ponjong, baik program-program pembelajaran secara akademik maupun program-program non akademik ini sudah diselaraskan dengan industri, yang untuk jurusan otomotif ini akan sudah bekerja sama dengan Daihatsu Motor,
kemudian termasuk mulai dari kurikulum, kemudian nanti peraturan-peraturan yang diterapkan di sekolah, kemudian kegiatan pembelajaran nanti sudah menyesuaikan dengan standar dari Daihatsu Motor. Jadi ketika nanti harapannya ketika siswa sudah lulus dari SMK Mareponjong nanti sudah tidak kaget lagi dengan suasana di dunia industri, khususnya di dunia industri permobilan seperti Astra Daihatsu Motor. Kemudian untuk jurusan RPL saat ini juga sudah mulai menggandeng salah satu perusahaan di dunia software, pembuatan software dan game. Ini diprogramkan akan dimulai di tahun ini oleh Bapak Kepala SMK Mareponjong, dan harapannya seluruh siswa nanti dimulai tahun ini bisa mendapatkan peningkatan kompetensi di bidang pemrograman yang akan dibimbing langsung oleh perusahaan tersebut. Nah, ini sangat berguna karena saat ini di dunia global, di seluruh dunia baru menghadapi yang namanya, kalau adik-adik sudah pernah mendengar, adalah ini kita memasuki fase era industri 4.0 ini yang sudah mulai didengungkan di mana-mana, bahkan di Jepang sudah mulai era industri 5.0. Nah, oleh karena itu industri 4.0 ini ditandai dengan semakin pengaruh komputer, pengaruh IT dalam kehidupan kita keseharian semakin kuat. Nah, ini tanda-tanda dimulainya dunia, dimulainya industri 4.0. Nah, kalau kita amati bersama saat ini, kita memang sudah tidak bisa lagi terlepas, kehidupan kita saat ini tidak bisa lagi terlepas dari handphone. Nah, ini handphone adalah salah satu sarana teknologi informasi yang saat ini mudah untuk kita akses, mudah untuk kita gunakan. Nah, oleh karena itu penggunaan gadget, terutama handphone yang seluruh siswa baru baik SMK Mareponjong, SMA Pemuda Tiga Ponjong yang dimiliki untuk bisa dipergunakan sebaik mungkin, digunakan sesuai dengan fungsinya untuk hal-hal yang positif, untuk belajar, dan untuk hal-hal yang positif lainnya yang bisa meningkatkan kompetensi kemampuan kita bersama. Kemudian masih di seputaran SMA Punan 3 dan SMK Mareponjong, kita sudah bekerja sama dengan beberapa industri dalam rangka rekrutmen tenaga kerja, dan insya Allah baik lulusan SMK maupun SMA Punan 3 Ponjong, kalau memang siswa-siswa berminat, insya Allah ke depan kita bisa salurkan ke beberapa dunia industri. Banyak lulusan kita saat ini yang sudah tersalur di sana, baik di industri otomotif, industri garment, industri software, dan sebagainya. Kemudian jadi industri sekarang banyak industri sekarang yang sudah mulai open mind, tidak membatasi lagi harus lulusan SMK. Lulusan SMA pun nanti akan bisa diterima, apalagi ke depan akan SMA akan ada perubahan kurikulum, di mana nanti akan ada di kurikulum SMA, kalau kita mendapatkan bocoran kemarin bahwasanya di kurikulum SMA akan diterapkan mengenai pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi ini adalah pendidikan seperti pendidikan kejuruan di SMK, yang mana nanti siswa bisa mendapatkan materi-materi khusus sesuai dengan kemampuan sekolah. Materi-materi tersebut disesuaikan materi-materi di dunia industri. Jadi harapannya lulus SMA selain nanti dipersiapkan untuk kuliah, juga bisa langsung untuk kerja juga, seperti itu. Dan kita berdoa bersama-sama semoga program tersebut bisa
terlaksana dengan maksimal, lancar, dan sekolah kita juga bisa mengikuti dengan baik. Baik, seperti itu pada seluruh siswa baru semua yang bisa kami sampaikan mengenai profil serta visi misi sekolah baik SMA Pembangunan 3 Ponjong maupun SMK Ma'arif Ponjong. Kemudian terakhir kami mengucapkan selamat mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Mari kita laksanakan kegiatan ini sebaik mungkin. Kita ikuti kegiatan ini secara tuntas. Insya Allah bermanfaat bagi kita bersama. Kemudian satu lagi tambahan untuk kegiatan literasi digital yang sudah terjadwal, seperti jadwal yang sudah di-share kepada seluruh siswa, disampaikan kepada seluruh siswa bahwa misalnya nanti seluruh siswa baik SMA Ma'arif Ponjong, SMK Ma'arif Ponjong, dan SMA Purnandika Ponjong dan Bapak Ibu Dewan Guru akan mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut di hari Rabu dimulai jam 10. Kemudian kepada seluruh siswa yang belum melakukan registrasi untuk bisa segera melaksanakan registrasi dengan prosedur yang sudah kami sampaikan di grup WA seluruh siswa baru. Silakan untuk diamati, untuk dibaca, dan bisa melaksanakan registrasi sehingga kita nanti bisa mengikuti kegiatan literasi digital yang diselenggarakan oleh Kominfo dengan lancar. Dan saya yakin ini akan sangat berguna untuk kita, akan menambah wawasan kita bagaimana nanti kita ke depannya bisa menggunakan menghadapi sistem digitalisasi ini, memanfaatkannya sebaik mungkin untuk kegiatan pembelajaran kita bersama dan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kemudian pada seluruh siswa kegiatan tersebut selain nanti akan dilaksanakan di hari Rabu itu, nanti seluruh siswa fasilitas yang akan didapatkan nanti pada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan tersebut akan diberikan sertifikat oleh Kementerian Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan insya Allah apa yang akan kita dapat bukan hanya sekedar sertifikat saja, tetapi ilmu yang juga bermanfaat untuk kita bersama. Baik, demikian dari saya pada seluruh siswa baru. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Irwan mengenai tata tertib sekolah serta materi lainnya terkait dengan tata tertib dan etika yang harus ditaati di sekolah. Kami akhiri, banyak yang dari kami tutur kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang seberat-besarnya. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.